Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfarita dari kelas S1 Akuntansi Reguler Pagi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan soal P11 3A akun ekuitas Steril SE pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut. Modal saham preferensinya itu 9%, nilai nominalnya 50, kumulatifnya 10.000, saham resminya. Modal saham biasa nilai nominalnya 1.200.000 euro, saham resminya 1 juta. Bagian preferensi premiumnya 100.000, bagian premium biasa 1.450.000, bagian laba ditahannya 1.816.000, treasury share ordinary-nya itu 50.000, 20.000 per share. During 2017, the corporation had the following transaction and event pertaining to its equity. Di sini ada soal, yaitu pada tanggal 1 Februari menerbitkan 30.000 saham biasa dengan seharga 120.000 euro. 14 April menjual 9.000 saham treasury biasa seharga 42.000 euro. Pada tanggal 3 September menerbitkan 7.000 saham biasa untuk paten senilai 32.000 euro. Pada tanggal 10 November membeli 1.000 saham biasa untuk treasury dengan biaya 6.000 euro. 31 Desember menetapkan bahwa laba bersih untuk tahun tersebut adalah 452.000 euro. Tidak ada dividen yang diumumkan sama tahun tersebut. Jadi instruksinya yang pertama itu jurnalkan transaksi dan entry penutup untuk laba bersih. Masukkan saldo awal pada akun dan posting entry jurnal ke akun ekuitas. Gunakan J5 sebagai preferensi postingnya. Yang C, siapkan bagian ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk pengungkapan dividen. Di sini total ekuitasnya itu sebesar 5.356.000 preferen yang tertunggaknya. Kita masuk ke soalnya. Ini ada diketahuinya yang tadi di sini share capital ordinary-nya sebesar 1 juta. Terus share capital preference-nya itu yang 9% itu 400.000, share premium preference-nya 100.000, share premium ordinary 1.450.000, retained earning-nya 1.816.000, terus share ordinary-nya itu 50.000. Perintahnya buatlah jurnal untuk transaksi yang terjadi dan jurnal penutup untuk laba bersih. Pada tanggal 1 Februari 2017 menerbitkan 30.000 saham biasa seharga 120.000 euro. Akunnya ada cash 120.000, share capital ordinary-nya 30.000 dari nilai nominal dikali nilai nominal penerbitannya hasilnya 30.000, share premium ordinary-nya itu dari 120 dikurang 30.000 hasilnya 90.000. Penjelasannya, state value share capital ordinary itu 1, issued-nya itu 30.000. Pada tanggal 14 April 2017 menjual 9.000 saham treasury biasa seharga 42.000, cashnya 42.000, treasury ordinary-nya 22.500, share premium treasury-nya 19.500, treasury share ordinary-nya itu kan 20.000 per share. Jadi artinya harga nominal treasury share-nya itu dikurang ordinary per share 50.000 dibagi 20.000 share, hasilnya 2,50.000 per share. Diketahui jumlah saham treasury yang akan dijual itu sebesar 9.000, harga jualnya 42.000, harga nominal treasury share ordinary per share itu 3. Di sini ada keterangannya treasury share ordinary sama dengan slot treasury share dikurang ordinary dikali harga nominal dikurang ordinary per share. 9.000 dikali 2,50 sama dengan hasil 22.500. Pada tanggal 3 September 2017 menerbitkan 7.000 saham biasa untuk paten senilai 32.000. Masuk ke akun paten 32, share capital ordinary-nya 7.000. Terus share premium ordinary 25.000. 7.000 dari stake value nilai nominal dikali nominal penerbitan. Terus satu itu dari stake value-nya. Kenapa dia satu? Karena stake value-nya itu memang harus satu. Pada tanggal 10 November 2017 membeli 1.000 saham biasa untuk treasury dengan biaya 6.000 euro. 31 Desember 6.000 euro.
Akunnya itu treasury share ordinary 6.000, cashnya 6.000. Pada tanggal 10 November membeli 1.000 saham biasa untuk treasury, biayanya 6.000. Akunnya treasury share ordinary, cash 6.000. Di sini kita disuruh buat closing entry-nya. Closing entry for net income-nya pada tanggal 31 Desember, yaitu ada akun income summary sama retained earning. Debitnya 452.000, kreditnya 452.000. Yang B, masukkan saldo awal pada akun dan posting entry jurnal ke akun ekuitas. Gunakan J5 sebagai referensi postingannya. Ini masukin akunnya, ini ada akun-akun share capital preference, ordinary, premium preference, premium ordinary, retained earning, sama share premium treasury. Dia masukin ke kredit, kalau dia ada di debit, kalau di kredit, di kredit. Yang C, susun bagian ekuitas per 31 Desember 2017, termasuk pengungkapan dividen preferen yang tertunda, belum dibayar dari periode sebelumnya. Di sini ada TRLC, Statement of Financial Position. Jadi suruh buat kayak laporan keuangan, yaitu pada tanggal 31 Desember. Ada akun-akun equity. Yang pertama share capital preference-nya itu 9%, 50 par, kumulatifnya 10.000, nominalnya 400.000. Share capital ordinary-nya 1 stake value-nya 2.000, share ordinary-nya nominalnya 1,37.000, share premium preference-nya 100.000, share premium ordinary-nya 1.565.000, share premium treasury-nya 19.500, retained earning-nya 2.268.000, treasury ordinary. Jadi di sini cost-nya itu caranya itu treasury share ordinary kurang ordinary, jadi hasil cost-nya itu 33.000. Total equity keseluruhannya dari akun equity ini sebesar 5.356.000. The preference dividends arrange, diketahui jumlah saham preference beredar itu 8.000. Par value persennya 50, tingkat dividen preference 9%. Dividen, cara ngitung dividen per tahunnya itu 8.000 dikali 50 dikali 9%, hasilnya 36.000. Dividen yang tertunda pada saham preference berjumlah 36.000. Dividen ini belum dicatat sebagai kewajiban sampai secara resmi diumumkan atau declared. Lanjut soal P11/4A. Pada P11/4A on January 1, 2017, President SPA had the following equity account. Share capital ordinary itu 25.000 par value-nya 48.000 per share. Issued at outstanding-nya 1.200.000. Share premium ordinary-nya 200.000. Retained earning-nya 600.000. Di sini kita diminta buat jurnal transaksi closing entry sama buat net income dan dividennya. Yang A, diketahui share capital ordinary-nya itu 1.200.000, share premium ordinary-nya itu 200.000, retained earning-nya 600.000. Yang A, buatlah jurnal untuk transaksi-transaksi di atas dan juga buat entry penutupan untuk laba bersih dan dividennya. Diketahui saham beredar itu kan 48.000. Declared cash dividend per share-nya itu kan 1 Februari diumumkan dividen tunai sebesar 1 per saham untuk pemegang saham yang tercatat pada 15 Februari dan akan dibayar pada saat 1 Maret. Lanjut, pada tanggal 1 Februari 2017 itu ada akun dividen sama dividen payable, nominalnya 48.000 di debit, 48.000 di kredit. Hasilnya dari mana? Hasilnya dari saham beredar dikali cash dividen per share, 48.000 dikali 1, hasilnya 48.000. Dividen payable bertambah karena perusahaan punya utang dividen kepada pemegang saham. Nominalnya sama seperti retained earning, yaitu 48.000. Pada tanggal 1 Maret, pembayaran dividen tunai untuk Februari itu akunnya ada dividen payable sama cash sama nominalnya 48.000, debit sama di kredit. Di sini dividen berkurang karena kewajiban dividen sudah dilunasi sebesar 48.000. Cash berkurang di kredit karena untuk membayar utang kepada pemegang saham sebesar 48.000. Pada tanggal 1 April mengumumkan pemecahan nilai nominal saham menjadi 5 dibanding 1. Sebelum pemecahan,
karena harga pasar per lembar sahamnya adalah 36. Untuk 1 April tidak ada jurnalnya karena tidak ada transaksi keuangannya. Stock split ini juga tidak berubah, total ekuitas hanya merubah nilai nominal dan jumlah sahamnya. Ini ada stock split atau pemisahan saham, itu adalah tindakan korporasi yang membagi setiap saham menjadi lebih banyak sahamnya. Dalam hal ini, 5-for-1 stock split berarti setiap satu saham lama sama dengan menjadi 5 saham baru. Jumlah saham beredar meningkat 5 kali lipat. Artinya nilai nominal per saham menjadi 1/5 dari sebelumnya. Ini di sini ada kalau sebelum split sama sesudah splitnya. Sebelum split itu saham beredar kan 48.000 per saham, par value-nya 25, total nominalnya 48.000 dikali 25 hasilnya 1.200. Sesudah split saham yang beredar itu jadi 48.000 dikali 5 dikali 48.000 dikali 5 hasilnya 240.000 per saham. Buat cari par value barunya ini 25 dibagi 5 hasilnya sama dengan 5. Total nominal value-nya 240.000 dikali 5 sama dengan 1.200. Jadi total nilai modal saham tidak berubah, hanya jumlah saham yang beredar dan per value-nya saja yang berubah. Jumlah saham yang beredar naik menjadi 240.000 per share, par value sahamnya turun menjadi 5. Jika sebelum split harga pasar per saham adalah 36, maka setelah split itu 36 dibagi 5 hasilnya 7,20 per saham. Secara teoritis, karena total nilai kepemilikan tidak berubah, hanya dibagi ke lebih banyak saham. Pada tanggal 1 Juli diumumkan dividen saham sebesar 10% untuk pemegang saham yang tercatat pada 15 Juli yang akan didistribusikan pada tanggal 31 Juli. Pada tanggal 1 Juli harga pasar saham adalah 7 per saham. Diketahui di sini dividennya yang pertama itu 10%, harga per sahamnya 7, par value sahamnya setelah splitnya itu 5, jumlah saham dividennya itu 28.000. Pada tanggal 1 Juli 2017 ada akun retained earning 168, share capital ordinary 120.000, share premium ordinary-nya 48.000. Ini udah ada keterangannya, dapatnya dari mana. Jumlah saham yang beredar ini juga udah ada keterangannya. Jumlah saham dividen ini cara carinya itu 10% dikali 240.000 hasil 24.000 saham baru. Pada tanggal 31 Juli saham untuk dividen saham juga diterbitkan. Untuk tanggal 31 Juli ini tidak ada jurnal tambahan karena sudah di jurnal pada saat dideklarasi 1 Juli. Jumlah saham beredar kini menjadi 264.000 saham. Jumlah saham beredar dan jumlah saham dividen itu 240.000 ditambah 24.000, hasilnya 264.000. Pada 1 Desember diumumkan dividen tunai sebesar 0,40 per saham untuk pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Desember dan akan dibayarkan pada 5 Januari 2019. Diketahui dividen tunai per saham itu 0,40. Jumlah saham beredar pada saat ini 264.000. Akunnya itu dari retained earning sama dividends payable 105.600 di debit sama 105.600 di kredit. Ini ada keterangannya dividennya dari mana sama jumlah saham beredarnya. Kita lanjut aja. Ke 31 Desember ditentukan bahwa laba bersih untuk tahun ini adalah 350.000. Diketahui laba bersihnya 350, laba bersih ini dipindahkan ke retained earning. Jadi akunnya income summary sama retained earning. 350.000 di debit, 350.000 di kredit. Yang B, memasukkan saldo awal dan poskan semua entry ke akun ekuitas. Buka akun ekuitasnya dulu, baru tambahkan kalau diperlukan aja. Jadi akunnya ini ada table, ada akun, ada beginning balance, transaction sama end balance-nya. Share capitalnya itu beginning balance-nya 1.200, itu transaksi di tanggal 31 Juli. Ending balance-nya 1.320.000, share premium ordinary-nya 200.000. Pada tanggal 1 Juli transaksinya 48.000, ending balance-nya 248.000. Retained earning 600.000, 48.000 Februari di kredit. Ending balance-nya 628.400. Yang C, susun bagian ekuitas modal sendiri per 31 Desember. Share capital ordinary 25 per value, 260 share issued at listing. 6.600 share premium ordinary-nya itu kosong. Retained earning-nya 628.400. Share capital ordinary itu caranya 264.000 saham dikali 25 nilai nominal sama dengan 6.600. Ini mencakup saham awal 48.000 dikali 240.000 saham setelah split dan 24.000 saham dari dividen saham
sebesar 10%. Cara cari share premium ordinary itu karena saham baru dividen diterbitkan di bawah nilai nominal 7 lebih kecil daripada 25, perusahaan tidak bisa secara legal menjual saham di bawah ini karena nilai nominal sehingga tidak ada share premium yang dicatat, maka saldonya juga dianggap nol. Retainer-nya kenapa 628.400? Itu retainer awal tahun dikurang dividen tunai. Lalu kita hitung terlebih dahulu dividen sahamnya yaitu 24.000 dikali 7 sama dengan 168.000 ditambah laba bersihnya 350.000, saldo akhirnya itu 446.400 dikurang 168.000 sama dengan 350.000, hasilnya 628.400. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.